Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Kembali lagi kita belajar bersama Miss Alfi. Hari ini masih dengan tema yang sama, tematik 1E. Kita akan membahas bab terakhir. Minggu depan persiapan diri kalian untuk ulangan ya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan dan kita pelajari hari ini mampu kalian pahami dengan mudah dan bermanfaat di kemudian hari. Yuk, raise your hand. Let's make doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pembelajaran kali ini ada 3 hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kita akan kembali mengulang mengenai pengalaman. Yang kedua, kita akan belajar mengenai ungkapan kasih sayang terhadap teman. Dan yang ketiga adalah kita akan melakukan penjumlahan. Tapi penjumlahan kali ini berbeda, yaitu penjumlahan bersusun panjang dan penjumlahan yang bersusun pendek. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini di halaman 133. Kita akan mulai dengan mengingat kembali suatu pengalaman. Nah, materi waktu itu kita sudah mengenal ada pengalaman lucu, ada pengalaman sedih, ada pengalaman yang menyenangkan ya. Ada banyak bentuk pengalaman. Hari ini kita tambah lagi dengan pengalaman yang berkesan. Kira-kira pengalaman yang berkesan itu pengalaman yang seperti apa ya? Nah, kita bahas hari ini. Sesuai di buku kamu di halaman 133, kamu bisa melihat pengalaman yang berkesan itu akan teringat selalu. Ya, jadi kamu akan ingat terus tuh. Dan yang kedua, biasanya pengalaman yang berkesan itu akan menjadi pelajaran di kemudian hari. Maksudnya adalah seperti ini contohnya. Pengalaman yang berkesan, misalnya ketika kamu pergi ke taman safari bersama teman-teman di TK. Nah, sampai sekarang pasti kamu masih mengingatnya kan? Oke, contohnya pengalaman yang akan menjadi pelajaran di kemudian hari adalah misalnya ketika kamu jalan-jalan, kemudian kamu makan siang bersama keluarga. Nah, ketika makan, kamu menambahkan cabai yang banyak sehingga makanan yang kamu makan menjadi sangat pedas. Akhirnya saat kamu tiba di rumah, kamu merasa sakit perut. Artinya di kemudian hari, hal yang sudah kamu lakukan tadi tidak boleh diulang. Ya, memakan makanan pedas secukupnya supaya tidak sakit perut lagi. Seperti di sini ada cerita Agan yang sedang sakit perut. Kita lihat ya. Oke, di sini ada cerita Agan yang sedang sakit perut. Karena Agan sakit perut, akhirnya Agan tidak masuk sekolah. Kalau tidak masuk sekolah, otomatis ketinggalan pelajaran dong. Nah, Agan tidak mau ketinggalan pelajaran. Akhirnya ayah membawa Agan pergi ke dokter. Sesampainya di klinik, dokter meminta Agan untuk naik ke tempat tidur untuk diperiksa menggunakan stetoskop. Nah, alat untuk mendengarkan detak jantung ya, namanya stetoskop. Kemudian setelah diperiksa, dokter memberikan nasihat. Kita lihat ya, nasihat apa yang dikatakan oleh dokter di halaman 134. Yuk kita baca bareng-bareng nasihat yang pertama. Dokter mengatakan, jaga kebersihan makanan dan minuman. Yang kedua apa nasihatnya? Makanlah 3 kali sehari. Ayo, siapa nih di sini yang makannya kurang dari 3 kali sehari? Yang ketiga, jangan
Jangan terlambat makan. Tuh, kata dokter, jangan sampai kita terlambat makan. Kalau kita terlambat makan, nanti sakit perut seperti Agan. Mau kalian? Yang terakhir, apa nasihat dokter? Jangan banyak makan makanan pedas. Ya, makan pedas secukupnya, tidak boleh banyak-banyak. Miss, aku mentang-mentang suka makan pedas, jadinya aku kalau makan bakso pakai sambal yang banyak. Nah, nanti seperti Agan sakit perut. Ya, ambil pengalaman dari cerita Agan yang sakit perut tadi ya. Jangan sampai kalian melakukan hal yang sama seperti yang Agan rasakan. Oke, di halaman 134 ada sebuah perintah. Perintah yang pertama adalah pilihlah kata yang tepat untuk pernyataan berikut. Nomor 1, boleh diisi bareng-bareng ya. Nomor 1, Agan akan titik-titik oleh dokter anak. Akan diapakan oleh dokter anak? Nomor 2 sampai terakhir dikerjakan sendiri. Berikutnya ada perintah yang kedua. Bagian yang bawah. Perintahnya adalah perhatikan pemakaian tanda titik, huruf kapital dan tanda seru. Jadi perintah dokter yang tadi, nasihat dokter, kamu tulis ulang di buku tulis. Tapi ingat, perhatikan tanda baca, perhatikan huruf kapital, dan tulis dengan rapi. Tidak lupa basmalah, hari dan tanggal. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Di halaman 135 ada percakapan dua orang. Coba cek sendiri. Ada percakapan siapa dan siapa. Nah, sudah ketebak? Ada percakapan antara Agan dan Danu. Di materi yang kedua ini, kita akan membahas mengenai ungkapan sayang terhadap teman. Kalian pasti sayang ya sama teman-teman kalian di sekolah. Walaupun sekolahnya belum tatap muka, tapi kalian pasti sudah punya teman di TK. Kalian pasti sayang kan? Nah, kita lihat yuk percakapan antara Danu dan juga Agan. Kita baca bersama ya di halaman 135. Oke. Ketika Agan sakit, Danu datang menjenguk. Lalu Danu hibur Agan supaya cepat sembuh. Kata Danu, "Bagaimana keadaanmu sekarang, Agan?" Lalu Agan menjawab, "Sudah lebih baik. Perutku sudah tidak sakit." Danu membalas, "Semoga lekas sembuh, Agan." "Terima kasih, Danu. Jangan lupa minum obat ya." "Baik, Danu. Terima kasih telah mengingatkan." Nah, di antara percakapan mereka ada sebuah ungkapan kasih sayang terhadap teman. Kira-kira ungkapan Danu yang mana ya yang merupakan ungkapan kasih sayang? Kamu garis bawahi, tulis ulang di buku tulis ya. Apakah ketika Danu bertanya, "Bagaimana keadaanmu sekarang, Agan?" Apakah itu merupakan ungkapan kasih sayang? Bukan, itu merupakan kalimat pertanyaan ya. Coba kita lihat percakapan Danu yang kedua. "Semoga lekas sembuh, Agan." Apakah itu merupakan ungkapan kasih sayang? Nah, kalau iya, kamu tulis di buku tulis tematiknya. Ya, perhatikan penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, jangan lupa minum obat. Apakah itu merupakan ungkapan kasih sayang? Kalau merupakan ungkapan kasih sayang, tulis di buku tematiknya ya. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengalaman Agan adalah
Yang pertama, tidak boleh telat makan, dan yang kedua harus makan makanan yang sehat. Terus ketika ada teman kita yang sakit, kita harus apa selain menjenguknya? Iya, kita harus mendoakan supaya teman kita lekas sembuh ya. Jadi ketika kita sakit, teman kita juga mendoakan kita. Yuk kita masuk ke materi yang ketiga. Itu kita akan membahas penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan ya teman-teman. Teman-teman, dibuka bukunya halaman 130. Kita akan membahas mengenai penjumlahan bersusun panjang dan penjumlahan bersusun pendek. Perhatikan baik-baik ya halaman 130. Oke. Kira-kira berapakah 18 ditambah 1? Mudah ya, bisa dihitung biasa. 18 ditambah 1 sama dengan 19. Nah, kita hitung dengan cara bersusun panjang sekarang. Oke, cara bersusun panjang. Nah, langkah pertama adalah kalian harus tentukan terlebih dahulu ya, yang mana yang puluhan dan yang mana yang satuan. Diurai satu-satu nih. Angka 18 kita tulis dulu. Kemudian ada angka berapa? Ada angka 1. Kita tulis. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah tentukan yang mana puluhan dan mana satuan. Oke, 18. Yang mana puluhan? Puluhannya adalah 1. Kita tulis ya di sini ya. 1 puluhan. 1 puluhan ditambah berapa satuannya? Satuannya ada 8 ditambah 8 satuan. Nah, kemudian yang bawah nih, lihat. Yang bawah hanya ada satu angka, yaitu angka 1. Kira-kira angka 1 ini puluhan atau satuan? Caranya adalah lihat apakah dia ada temannya di bawah. Nah, yang 1 puluhan ini ada temannya kah di bawah? Tidak ada ya, tidak ada temannya. Oke, berarti di sini tidak ada yang perlu diisi. Karena bilangan yang kedua ini tidak memiliki puluhan. Langsung saja 1 ini, angka 1 yang ini sejajar dengan angka berapa? Sejajar dengan angka 8 ya. Nah, sejajar dengan angka 8. Yang mana 8 ini merupakan puluhan atau satuan? Iya, 8 itu merupakan satuan, berarti harus ditulis sejajar. Ya, 1 sejajar dengan 8. Berarti di kolom yang satuan. 1 satuan. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kita kerjakan dulu dari yang satuan ya. 8 ditambah 1 berapa? 9. 9-nya merupakan satuan. Kita tulis 9 satuan. Nah, yang puluhan, 1 puluhan ditambah berapa? Ada temannya nggak? Nggak ada temannya ya. Berarti kita langsung tulis lagi 1 puluhan. Karena nggak ada temennya tuh di sini ya, kosong. Langsung saja 1 puluhan ditambah 9 satuan berarti 19. Sama ya hasilnya tuh. Oke, mudah kerjakan contoh latihan soalnya di halaman 131 ya. Setelah tadi kita
kerjakan dengan cara bersusun panjang, kita akan mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Kira-kira berapakah 21 ditambah 7? Berapa ya? 21 ditambah 7. Ingat, langkah pertama adalah kelompokan. Yang mana puluhan dan mana satuan. Ya, jika cara bersusun pendek mudah sekali. Kamu tinggal kelompokkan deh. Yang mana kelompok puluhan dan yang mana kelompok satuan. Oke, lihat. 21. Yang mana yang puluhan? Oke, yang puluhan adalah angka 2. Oke, 21 ya. Terus satuannya berapa? Satuannya adalah angka 1. Kemudian 7. 7 ini puluhannya berapa? Tidak ada ya. Karena 7 ini hanya bilangan 1, hanya bilangan satuan ya. Berarti disimpan di sini atau di sini? Iya, karena dia merupakan satuan, harus dikelompokkan dengan bilangan satuan lagi ya. Berarti di sini. Setelah itu kita jumlahkan saja mudah. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 1 ditambah 7, 8. 2 ditambah, tidak ada ya. 2 ditambah berapa? Gak ada. Kita turunkan lagi 2. Mudah ya. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan 42 ditambah 13 sama dengan berapa? Kalau kalian hitung manual dengan jari akan membutuhkan waktu yang lama ya. Maka dari itu ada sebuah cara supaya bilangan-bilangan ini dapat dikerjakan dengan cepat, yaitu dengan cara bersusun panjang dan dengan cara bersusun pendek. Oke, kita bahas dulu cara yang pertama, yaitu dengan cara bersusun panjang. Oke, simak video berikut. Yuk kita lanjut ke halaman 141. Buka dulu bukunya halaman 141. Nah, kira-kira berapa ya 23 ditambah 16? Untuk memudahkan menjawabnya, kita gunakan cara bersusun panjang. Oke, kita gunakan cara bersusun panjang. Langkah pertama adalah tentukan dulu yang mana puluhan dan mana satuan. Gampang ya, puluhan itu ada di depan. Ini jika 2 angka, berarti 2 merupakan puluhan. Kemudian ditambah berapa? Ditambah 3. 3 ini merupakan satuan. Kita tulis ulang. 3 satuan. Diuraikan ya. Langkah berikutnya sama. Tentukan dulu yang mana puluhan, yang mana satuannya. Gampang ya. Nih, yang di depan berarti angka berapa? 1. Satunya termasuk 1 puluhan. 1 puluhan. Nulisnya harus sejajar. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kemudian, nah angka 6-nya merupakan satuan atau puluhan? Angka 6 merupakan satuan, kita tulis 6 satuan. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Ingat, kita jumlahkan dari belakang ya, dari angka terkecil atau dari satuan. Yuk, kita jumlahkan sejajar. Jika satuan ditambah dengan satuan, berarti 3 ditambah berapa? 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9-nya 9 satuan. Oke. Jika sudah, kita maju ke depan. Nah, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan.
2 ditambah 1 berapa ya? 3. Tiganya 3 apa? 3 puluhan. 3 puluhan. Berarti 3 puluhan ditambah 9 satuan hasilnya 39. Yang menjawab 93 salah, karena yang satuannya itu di belakang. Tulis dulu puluhan baru satuan. Begitu ya. Kalian kerjakan, lanjutkan nomor 3 sampai selesai. Ini nomor 2 ya, karena nomor 1-nya sudah dikerjakan dicontoh di buku. Oke, sekarang kita lanjut ke penjumlahan bersusun pendek. Tadi kita sudah tahu ya, 23 ditambah 16 dengan cara bersusun panjang hasilnya adalah 39. Kita buktikan dengan cara bersusun pendek. Apakah hasilnya sama? Nah, begini ya, jika bersusun pendek kita langsung menulisannya ke bawah. Tetapi ingat, harus sama. Jika puluhan harus sejajar dengan puluhan. Begitupun dengan satuan harus sejajar dengan satuan, tidak boleh ditukar ya. Nah, langsung saja kita jumlahkan dulu dari mulai satuan. 3 ditambah 6. 3 ditambah 6 berapa? Mudah sekali ya, 9. Boleh nggak 9-nya disimpannya di sini? Tidak boleh, karena 9 ini merupakan penjumlahan dari satuan. Jadi harus disimpan sejajar dengan satuan. Kita hapus ya yang ini. Nah, setelah menjumlahkan satuan, kita jumlahkan yang puluhan. Ya, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Boleh nggak angka 3-nya disimpannya di sini? Tidak boleh, karena 3 di sini merupakan bilangan puluhan. Jadi harus disimpan sejajar dengan puluhan. Kita hapus yang ini. Mudah ya? Kira-kira lebih mudah bersusun panjang atau lebih cepat bersusun pendek? Iya, itu pasti kalian yang tentukan sendiri, tapi kedua cara tersebut harus kalian kuasai, dengan cara bersusun panjang maupun dengan cara bersusun pendek. Segitu ya, paham ya? Paham. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lupa kerjakan tugasnya. Semoga kalian paham dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Ada ungkapan sayang, lalu ada pengalaman, dan yang terakhir materi yang tadi ada penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Diingat baik-baik materinya, lalu kerjakan tugasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.